Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di channel Mukti. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menjinakkan musang yang baru saja kita dapat dari alam, yang dengan karakter buas dan liar. Oke, kebetulan hari ini saya mendapat seekor anakan musang yang berjenis musang pandan. Perkiraan umur sekitar 2 atau 3 bulan, karena sesuai pengalaman yang saya dapatkan dari hasil menangkarkan musang yang berhasil beranak 5 ekor kemarin. Saat fisik sudah mencapai ukuran seperti ini, usianya diantara 2 atau 3 bulan. Namun ini hanya perkiraan umur saja, karena dari alam dia tidak dibekali dokumen apapun, misalnya kartu pengenal musang atau kartu tanda kelahiran musang dari alam. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita menjinakkan musang yang liar. Pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengenalkan aroma tubuh kita kepada si musang. Tentunya dengan cara mendekatkan anggota tubuh kita, misalnya tangan, tapi yang lebih logis memang tangan saja, jangan yang lain. Cara untuk mengenalkan aroma tubuh kita kepada si musang itu dengan cara mendekatkan tangan kita, dengan tujuan agar dia mengenali aroma tubuh kita, dan ini sebagai bekal untuk kita agar si musang menjadi jinak. Karena saat dia terbiasa dengan aroma tubuh kita, maka dia akan lebih familiar dengan kita dan bisa kita handle sehingga akan menjadi jinak. Lalu bagaimana cara mendekatkan tubuh kita untuk mengenalkan aroma tubuh kita? Tentunya dengan tangan, akan tetapi jangan pernah dengan posisi jari-jari yang terbuka. Hal ini bertujuan karena saat kita mendekatkan tangan kita dengan posisi jari-jari terbuka, hal ini akan memberikan kesempatan pada si musang untuk menggigit jari kita, karena ukuran jari kita sudah cukup ideal, sekalipun sudah cukup ideal masuk ke mulut musang, sekalipun musang ini baru berumur sekitar 2 atau 3 bulan. Dan ini saat digigit dengan posisi jari terbuka seperti ini, tentunya ini akan menimbulkan luka yang sangat serius, karena saat dia menggigit, otomatis jari kita masuk ke mulut musang. Saat dia menarik gigitannya, otomatis taring yang berada di mulut musang, ada 4 buah taring yang ada di mulut musang berada di depan, itu pasti akan melukai tangan kita, dan itu pasti akan meninggalkan luka yang cukup dalam. Nah, lalu bagaimana dengan posisi yang baik dan aman untuk tangan kita? Dengan cara kita mengepalkan tangan kita, sehingga saat dia menggigit itu tidak akan menimbulkan luka yang dalam, karena ukuran kepalan tangan kita pasti lebih besar dari ukuran mulut musang yang baru berusia sekitar 2 atau 3 bulan. Oke, kita coba tip yang saya utarakan. Ini adalah pertama kali saya akan memasukkan tangan saya ke dalam sangkar musang yang baru saja kita dapat. Nah, ini pertama kali saya akan memasukkan tangan saya ke sangkar musang yang baru saja saya dapat, dengan taruhan luka di tangan dan rasa pedih. Dan tidak hanya itu, gigitan musang juga pasti akan menimbulkan bengkak. Jadi untuk teman-teman semua pecinta musang di seluruh Indonesia, kita wajib menyediakan alkohol dan juga disinfektan untuk mensterilkan bakteri atau virus
yang tertinggal saat kita digigit musang. Karena bagaimanapun juga saat musang menggigit pasti akan menimbulkan luka, dan itu bisa menyebabkan memar, menyebabkan bengkak, dan apabila tidak ditangani secara benar pasti akan ada nanah yang muncul di luka. Jadi jangan disepelekan hobi kita memelihara musang, tapi harus tetap dengan safety yang bagus sehingga kita tetap aman. Oke, kita coba untuk memasukkan tangan saya ke dalam sangkar musang yang notabene musang ini baru saja saya dapat. Oke, kita coba trik yang saya sebutkan. Sudah terlihat karakternya, karakter liarnya, karakter buatnya sudah terlihat dengan cara dia ngebres. Saat ngebres ini pasti dia merasa terancam atau merasa sesuatu yang berada di dekatnya sebagai ancaman, dan dia berusaha memproteksi diri dengan cara menggigit atau mencakar. Tapi kita akan coba bagaimana hasilnya, tip yang saya sebutkan tadi. Halo, selamat malam. Namanya siapa? Oh, Komo. Namanya Komo, Om dan juga Tante. Komo dari mana? Oh, dari hutan Pacitan. Oh, halo Komo, selamat malam. Kita lihat, nah, dia menggigit. Pasti dia menggigit karena hal yang baru bagi dia. Mungkin dia anggap ini sebagai makanan atau ancaman yang akan menyakiti dia. Tapi saat kita mengepalkan jari seperti ini, kita bisa lihat ada sedikit luka yang dari bekas gigitan, dari bekas giginya. Akan tetapi tidak separah saat kita membuka jari-jari kita. Kita bayangkan saat kita lakukan seperti ini, pasti dilahap habis. Oke, kita coba lagi, apakah dia juga akan menyerang seperti tadi. Masih juga menggigit. Memang baru pertama kali saya memasukkan tangan saya, masih juga menggigit. Oke. Agak berdebar, meredak, juga gemeter karena taringnya sudah cukup tajam. Ini meninggalkan luka, sedikit luka. Mungkin dia lapar atau pasti tidak. Dia menganggap ini sebagai ancaman, bukan sebagai makanan. Saya rasa ini bukan karena lapar, tapi karena dia akan memproteksi dirinya, karena dianggap tangan saya ini sebagai ancaman. Itulah teman-teman yang bisa saya tunjukkan. Dan perlu kita ingat, saat kita mengenalkan diri kita kepada si musang, jangan pernah sekalipun membuat si musang terkejut, karena saat dia terkejut ini akan menjadi lebih agresif, dan menyerang lebih brutal, dan ini akan berdampak semakin lama dia bisa menjadi jinak. Jadi kita harus sabar, sedikit demi sedikit, akan tetapi secara kontinu dan telaten pasti dia akan bisa menjadi jinak.
dengan keganasannya menyambut tangan saya. Oke teman-teman, yang perlu diingat itu tadi, jangan pernah membuat dia terkejut. Saat kita mempunyai ambisi untuk menjadikan dia, harus kita ikuti dengan rasa sabar dan telaten agar berhasil menjadi seperti apa musang yang kita berusaha jinakkan. Akan kita buat seperti apa, apakah dia akan menjadi jinak total dan bonding ataupun yang lain. Yang pasti harus dengan kesabaran dan ketelatenan dan secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Mukti untuk mengikuti video-video terbaru dari saya tentang bagaimana cara menjinakkan musang agar menjadi jinak total dan bonding. Salam wangi untuk seluruh penghobi musang di seluruh Indonesia. Salam wangi, salam lestari dari timur kota Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.